Beberapa saat kemudian di area sekitar perkemahan, Yuan datang ke sana dengan begitu tergesa-gesa sambil membawa bawahan maling yang sudah dalam kondisi tak sadarkan diri. Yuan terburu-buru kembali karena ia merasa khawatir kepada Nona Yao Yao, tapi sepertinya kekhawatirannya itu sama sekali tidak diperlukan. Karena Yao Yao masih terlihat dalam keadaan baik-baik saja, si Nona justru merasa sedikit kasihan dengan bos maling yang dianggap tidak beruntung. Ya, si bos maling sudah menjadi nutrisi bagi Tuntun yang kemudian melepehkan sebuah tablet dari tubuhnya. Dan hanya itulah satu-satunya benda yang tersisa dari tubuh bos maling setelah dilahap oleh si hewan imut tersebut. Tablet yang dipegang oleh Yuan kemungkinan digunakan sebagai media untuk merekam rune Genesis. Metode seperti itu biasanya digunakan untuk membuat rune Genesis tingkat tinggi. Ketika Yuan mengaliri sedikit ki pada benda tersebut, muncullah tulisan-tulisan rune mengambang di udara mencakup rune Genesis tingkat Xuan kelas rendah yang bernama teknik cahaya misterius. Itu merupakan salah satu harta karun berharga yang terdapat di dalam kekaisaran. Setelah mengingat-ingatnya sebentar, Yuan juga ingat kalau teknik cahaya misterius adalah teknik Genesis utama dari Istana Qi. Katanya itu merupakan suatu teknik yang diberikan oleh kekaisaran Great Wu kepada mereka atas suatu penghargaan. Yuan heran kenapa benda berharga satu itu bisa berada di sana. Tapi satu hal yang pasti, karena benda tersebut kini sudah jatuh ke tangannya, maka Yuan akan menyimpan harta yang satu itu ketimbang mengembalikannya kepada musuh. Sementara itu, alasan mengapa si bawahan maling tak sadarkan diri itu karena sebelumnya Yuan menggunakan teknik kejutan dari rune auman harimau. Bersama dengan itu, para penjaga pangeran juga akhirnya tiba di sana. Di sisi lain juga ada Killing yang merasa kalau Yuan pasti sudah sekarat setelah melawan maling yang pihak mereka kirim. Tapi siapa sangka anggapannya itu benar-benar tidak sesuai. Nyatanya yang mulia Pangeran Zhou Yuan terlihat masih dalam keadaan baik-baik saja, dan si maling terlihat sudah berhasil ditumbangkan. Sebagai upaya untuk membungkam si maling agar tidak mengungkapkan segala hal yang terjadi, Killing mencokot leher NPC tersebut sambil bertanya kepadanya di manakah harta yang ia curi. Padahal cengkeraman yang Killing lakukan bertujuan agar si maling tidak bisa bicara, dan si maling pun berakhir mokat di tangan Pak Tua tersebut. Bagi Killing, kematian adalah bayaran yang harus ditanggung oleh para maling karena mereka sudah mencuri teknik cahaya misterius dari Istana Qi. Dan karena ada dua orang pencuri, Killing bertanya kepada Yuan di manakah yang satunya lagi. Tentu saja MC tidak akan mengatakan kalau si bos maling sudah dilahap oleh Tuntun. Dan dengan tenang Yuan menjawab jika dia hanya melihat satu maling saja, dan kemungkinan besar maling yang satunya lagi sudah kabur membawa teknik cahaya misterius. Itu tidak mungkin, kata Killing yang sedikit menaikkan nada bicaranya. Pancingan dari Zhou Yuan berhasil teman-teman. Meskipun pada akhirnya Killing langsung kicep agar rencana yang dibentuk oleh pihak mereka tidak sampai terbongkar oleh Bang MC yang padahal sudah mengetahui semuanya. Daripada mengurus hal yang satu itu, menurut Yuan ada baiknya mereka makan ikan bakar dulu deh. Setelah makan dan full energi, barulah Killing lanjut cari malingnya. Namun Killing menolaknya dengan alasan kalau menangkap maling adalah prioritas utama baginya, dan ia pun pergi bersama dengan rencananya yang sudah hancur berantakan. Setelah Killing pergi, Pak Komandan bertanya kepada Yang Mulia kenapa ia membiarkan Killing pergi begitu saja, karena sangat jelas jika mereka adalah dalang di balik kejadian tersebut. Yuan tidak mengurus orang-orang dari Istana Qi karena ia tidak memiliki bukti yang cukup. MC juga meminta sang komandan untuk melaporkan kepada raja terkait dengan semua hal yang terjadi di dalam hutan Black Forest ini. Di tempat lain, Qiyue merasa agak ngeri setelah mendapatkan laporan dari Killing bahwa teknik cahaya misterius sekarang sudah hilang. Teknik itu hilang bersama dengan si bos maling yang dianggap sudah benar-benar membawanya kabur dari mereka. Qiyue merasa ngeri karena ia tahu pasti nantinya dia akan diomelin Raja Qi alias ayahnya sendiri. Sama seperti sebelumnya di mana Yuan memberikan pelajaran kepada anaknya setelah kalah dari tuan muda sampah Zhou Yuan dalam adu kekuatan jiwa di air terjun Giok. Terlebih lagi itu semua dilakukan Qiyue cuma untuk kepuasan diri sendiri. Supaya tidak diomelin, Qiyue meminta Killing untuk terus melakukan pencarian. Bagaimanapun juga ia harus kembali mendapatkan teknik tersebut sebelum Raja Qi kembali dari camp militer. Kita kembali berpindah menuju hutan Black Forest. Yuan heran kenapa si Nona cuma menuangkan sedikit darah dari 36 monster yang sudah MC buru sebelumnya. Sebenarnya tetesan darah yang digunakan Yao Yao hanyalah manifestasi dari roh jahat masing-masing para monster. Dan lagi-lagi si Nona kembali meminta MC untuk melepaskan bajunya karena mereka akan langsung menjalankan proses penyerapan rune 36 monster. Yao Yao meminta Yuan untuk tetap menjaga pikirannya dan jangan sampai membiarkan roh jahat menyerangnya. Setelah Yuan melakukan persiapan mengambil nafas dalam-dalam, si Nona kemudian mulai menuliskan guratan demi guratan di punggung Yuan dengan menggunakan kuas Genesis yang dicelupkan ke dalam 36 esensi monster sebagai tintanya.
Ketika selesai, rune eksternal tersebut kemudian bereaksi di dalam tubuh MC yang melepaskan energi-energi negatif yang memberikan perasaan tidak nyaman. Agar pikirannya tidak dilahap oleh roh-roh jahat, Yuan memanfaatkan teknik jiwa Primal Chaos Divide. Lubang hitam di dalam ruang Primal Chaos perlahan menyerap energi-energi negatif yang terpancar dari tubuh MC. Itu berperan sebagai filtrasi, dan setelah bersih, energi tersebut dikembalikan kepada Yuan, membuatnya berhasil membuka sedikit meridian kelima dalam sekali jalan. Zhou Yuan benar-benar terpesona dengan cara yang direkomendasikan oleh Nona Yao Yao, dan menurut si Nona jika Yuan terus mengumpulkan lebih banyak esensi darah, maka dibutuhkan waktu kurang dari sebulan baginya untuk bisa membuka meridian kelima. Yuan pun akhirnya menghabiskan hari-hari dengan kembali melakukan hunting dengan penuh semangat. Pada suatu ketika, di saat ia sedang melakukan perburuan, tiba-tiba saja muncul monster badak berukuran besar yang mengacau. Makhluk tersebut mengambil monster yang ditumbangkan oleh Zhou Yuan untuk dijadikan sebagai cemilan. Bukan hanya sekali, tapi beberapa kali monster Genesis yang satu ini terus-terusan mengganggu ketika Zhou Yuan berhasil mendapatkan buruannya. Maka dari itulah MC mencoba untuk mengurus makhluk tersebut. Ketika ia sedang makan, Yuan secara diam-diam dari arah belakang melepaskan rune auman harimau. Tapi serangan tersebut sama sekali tidak membuat si badak bergerak satu jengkal pun, dan terus asik makan. Bahkan serangan-serangan dari penatian Yuan mode tombak pun sama sekali dihiraukan oleh makhluk berkulit tebal tersebut. Setelah kembali ke kemah, Nona Yao Yao meminta Zhou Yuan untuk menghentikan perburuannya terlebih dahulu, karena monster yang ia buru diambil terus sama si badak. Makhluk tersebut bernama badak pelindung api. Ia kuat karena setara dengan petarung yang sudah mencapai meridian ke-7. Jika seseorang memprovokasi makhluk tersebut, maka si badak akan menjadi lebih ganas. Menurut si Nona, kalau Zhou Yuan tidak mencari cara untuk mengatasi makhluk berkulit tebal tersebut, maka ada baiknya mereka pindah tempat saja, melanjutkan perburuan di tempat lain. Namun Yuan tidak mau pindah tempat. Ia tidak mau menanggung rasa malu hanya karena diusir oleh seekor badak. Tapi masalahnya semua teknik yang ia miliki masih belum bisa sedikit pun menggores tubuh si badak. Dalam permasalahan tersebut, Yao Yao merekomendasikan Yuan untuk mempelajari teknik cahaya misterius yang sebelumnya ia dapatkan, karena kemungkinan teknik tersebut bisa menangani badak pelindung api. Melakukan apa yang dikatakan oleh si Nona, tanpa berlama-lama Zhou Yuan langsung mengaktifasi teknik cahaya misterius seperti sebelumnya. Ketika Yuan menelaah tulisan-tulisan mengambang di udara, ia mendapati jika teknik cahaya misterius terletak pada Genesis Key yang terkompresi dan terus diputar dengan kecepatan tinggi, memanfaatkan Genesis Key menjadi cahaya yang bisa memberikan damage kepada suatu objek. Teknik tersebut sebenarnya cukup sederhana, tapi memiliki keunikannya tersendiri. Akan tetapi setelah melihat tulisan mengambang di sana, Yao Yao merasa ada bagian yang masih kurang lengkap. Teknik cahaya misterius seharusnya masih bisa lebih kuat bila dibandingkan teknik Genesis tingkat Xuan kelas rendah, menunjukkan apabila Kekaisaran Great Wu tidak memberikan teknik tersebut secara lengkap kepada Raja Qi. Yao Yao berkata memang untuk sekarang Yuan sudah boleh mempelajari teknik cahaya misterius, namun ia harus memiliki ketahanan meridian yang tinggi di saat melakukan kompresi Qi. Melakukan satu kesalahan saja bisa berdampak pada rusaknya meridian Zhou Yuan. Itulah mengapa MC harus berhati-hati selama masa pelatihannya. Dalam latihannya, Yuan mengalami kendala pada tahap melakukan kompresi Qi. Ketika ia menggunakan terlalu banyak kekuatan, Qi yang berputar bisa dengan mudah melukai meridiannya. Dan jika kekuatan yang ia gunakan terlalu kecil, sama sekali tidak ada pemadatan Qi yang terbentuk. Di arah lain, Yao Yao menyuruh Yuan untuk mencoba menggunakan jiwanya untuk mengendalikan perubahan bentuk di dalam tubuhnya. Masukan yang diberikan oleh Yao Yao langsung diaplikasikan oleh Zhou Yuan, dan pelatihan di dalam hutan Black Forest pun terus berlanjut. Beberapa waktu kemudian, dalam pelatihan teknik cahaya misterius, MC mengalami perkembangan dan kini ia sudah berhasil menciptakan Qi padat berbentuk bilah pisau yang terus berputar. Kekuatan dari bilah Qi tersebut juga bisa dengan gampangnya memotong batuan yang besar. Seseorang setingkat meridian ke-7 sekalipun bisa terluka dengan teknik semacam itu. Pada lembaran tablet giok tertulis jika teknik cahaya misterius dibagi menjadi dua tingkat, yaitu hijau dan ungu. Sementara Yuan kini sudah lebih dekat ke tingkat hijau. Kalau saja ia menggunakan teknik penghisapan naga untuk menyerap Genesis Qi langit dan bumi, seharusnya Yuan bisa memadatkan cahaya ke tingkat hijau yang sebenarnya. Itulah menurut anggapan Yao Yao. Yuan yang akhirnya bisa membuka sebuah skill baru pun selanjutnya akan kembali ke pedalaman untuk mengurus si badak yang sudah membuatnya agak kerepotan.
Kini Zhou Yuan dengan berani bertatapan secara langsung dengan si badak. Sementara si badak maju dengan serudukannya, Yuan dengan tubuhnya yang cukup fleksibel berhasil menghindar dan mendaratkan sebuah serangan kepada makhluk tersebut. Tapi nyatanya serangan bilah cahaya hijau Yuan hanya bisa sedikit menggores tubuh si badak. Dan bukan hanya itu saja, luka goresan yang dihasilkan bisa dipulihkan dalam waktu yang singkat ketika si badak menunjukkan kekuatan sebenarnya sesuai dengan namanya, badak api, di mana makhluk tersebut bisa mengeluarkan kobaran api yang berkobar di area sekitar punggungnya, dan pertarungan di antara mereka pun terus berlanjut. Ketika menghindari serudukan ganas dari lawan, Yuan sadar sekalipun ia kembali menggunakan cahaya hijaunya untuk menyerang, itu masih belum cukup untuk menumbangkan si badak. Maka dari itulah ia membutuhkan metode lain. Untuk menghentikan pergerakannya, Yuan kemudian memancing badak api pada sebuah bongkahan batu berukuran besar, membuat pergerakannya terhenti ketika tanduk si badak tertancap pada bongkahan batu besar tersebut. Pada titik ini, Yuan kembali mengingat kata-kata Yao Yao yang beranggapan jika teknik cahaya misterius yang MC pelajari bisa berada di tingkat hijau yang sebenarnya ketika ia menggabungkan teknik tersebut dengan penghisapan naga. Bertepatan dengan lolosnya tanduk si badak dari bongkahan batuan, Zhou Yuan pun mengaktifkan teknik penghisapan naga untuk menyerap ki langit dan bumi. Ki yang terhisap kemudian bersatu dengan ki yang telah terkompresi dan terus berputar, hingga akhirnya cahaya yang berbentuk seperti bilah cahaya hijau di ujung jari Yuan berubah menjadi bilah pedang cahaya hijau, yang selanjutnya digunakan untuk menembus kulit tebal badak api, memberikan luka dalam kepadanya dan membuatnya tumbang dalam satu kali serangan. Di tempat lain, di kediaman Qiwei, Qiling memberikan laporan setelah melakukan pencarian. Ia sama sekali tidak bisa menemukan si bos maling dimanapun itu. Ia seakan-akan sudah lenyap dari dunia. Dari laporan tersebut, Qiwei berasumsi dalam hal ini terdapat kemungkinan, yaitu si bos maling sudah mati dan Zhou Yuan sudah menyimpan teknik cahaya misterius yang dibawa oleh si bos maling. Bersama dengan itu, Qiwei juga menyuruh Qiling untuk memanggil si lacur, Li Shi. Di kala senja ketika sedang berjalan santai di suatu gang, tiba-tiba saja Su Youwei mendapatkan penyergapan dari Li Shi yang membawa 3 orang petarung bersamanya. Youwei mendapatkan pengepungan dari 2 arah sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri. Setelah kedua ladies ini sedikit adu bacot no jutsu, Li Shi menyampaikan jika alasannya berada di sana ialah untuk menangkap Youwei. Ia akan dijadikan sebagai bahan pertukaran suatu harta yang telah dicuri oleh Zhou Yuan. Li Shi kemudian menyuruh 2 orang di belakang Youwei untuk menangkap gadis tersebut. Li Shi nampaknya agak meremehkan Su Youwei karena nyatanya ia bisa dengan gampangnya menumbangkan 2 orang berandal tersebut. Alasan mengapa Youwei bisa menang dengan gampangnya itu dikarenakan 10 hari yang lalu ia sudah naik meridian ke tingkat 6. Fakta tersebut membuat Li Shi merasa sangat iri karena dia saja sudah menggunakan banyak sekali sumber daya, memerlukan waktu yang cukup panjang hanya untuk bisa mencapai meridian ke-6. Tapi sekarang Youwei bisa menyusulnya dengan begitu cepat. Wanita iri dengki tersebut kemudian menyuruh pria kekar di sebelahnya untuk memberikan pelajaran kepada Youwei. Pria ini sudah membuka meridian ke-7 dan tidak akan mungkin bisa dihadapi oleh Youwei. Namun sebelum pertarungan terjadi, 2 orang penjaga Great Zhou pun muncul dan menghempaskan lawannya. Kedua orang tersebut diutus oleh Zhou Yuan secara diam-diam untuk menjaga Youwei karena MC yakin pasti suatu saat Qiwei akan membuat masalah kepadanya. Sadar tidak bisa menangkap Youwei yang mendapatkan perlindungan, pada akhirnya Li Shi pun pergi dari sana dengan rasa jengkel. Youwei kemudian bertanya kepada 2 orang penjaga di depannya kemanakah perginya Yang Mulia Zhou Yuan yang sudah menghilang selama 2 bulan belakangan. Sang penjaga meminta Youwei untuk nang-nang saja karena Yang Mulia sedang berkultivasi dan dalam kondisi yang sangat baik. Dia baru akan kembali muncul setengah bulan lagi untuk mengikuti ujian tahunan kekaisaran. Menurut Youwei, Zhou Yuan harus berusaha dengan sangat keras jika memang ingin membawa Akademi A menjadi nomor 1. Sebab menurut rumor yang beredar, Qiwei saat ini sudah berhasil membuka meridian ke-7-nya.
Sebentar kita akan beralih menuju hutan Black Forest dengan Zhou Yuan yang terlihat masih menjalani hari-hari yang sama, yaitu hunting 36 monster Genesis secara berulang-ulang. Zhou Yuan terlihat sudah mengalami perkembangan besar. Kini ia sudah bisa menangani beberapa monster dalam satu waktu. Tapi, apakah di levelnya yang sekarang itu sudah cukup untuk bisa mengalahkan Qiwei yang tentunya juga terus mengalami perkembangan? Sementara Zhou Yuan meneruskan perburuan, kita akan berpindah menuju kediaman Raja Zhou King. Di teras gazebo, Bunda Ratu dan suaminya kini sedang membahas kelakuan orang-orang dari Istana Qi yang tanpa diduga malah memanfaatkan pelatihan Zhou Yuan di hutan Black Forest untuk membuat masalah dengannya. Benar-benar cara yang sangat kotor. Zhou King merasa jika beberapa tahun terakhir ia terlalu membiarkan Raja Qi dan orang-orangnya, dan sekarang mereka malah menjadi sekelompok orang yang tidak memiliki moral. Sayang sekali untuk sekarang ia masih belum bisa memutuskan hubungan dengan Raja Qi, karena jika itu terjadi pasti akan terjadi perang internal yang akan merugikan kekaisaran Great Zhou. Bunda Ratu menangis karena sebagai orang tua mereka sangat tak berguna dan sudah membuat hidup anaknya menjadi terancam. Bersama dengan itu tiba-tiba saja Zhou Yuan pulang dari pelatihannya, dan supaya tidak ketahuan abis nangis, Ibunda Ratu juga langsung mengusap air matanya. Ratu terlihat sangat senang ketika ia melihat putranya pulang dalam keadaan utuh. Sementara Zhou King langsung membahas terkait seputar kelakuan pihak Istana Qi yang tidak diduga membuat masalah ketika Zhou Yuan berlatih. Di sini MC meminta ayahnya untuk nang-nang saja karena dalam insiden yang sebelumnya terjadi di hutan Black Forest, ia tidak mendapatkan kerugian sedikit pun kok. Justru sebaliknya, ia malah mendapatkan keuntungan karena Zhou Yuan berhasil mendapatkan teknik cahaya misterius milik Istana Qi. Sedangkan masalah Qiwei, Zhou Yuan berjanji jika dalam ujian tahunan kekaisaran yang akan diadakan 3 hari lagi, ia akan menyelesaikan urusannya dengan si pembuat onar tersebut. Bergeser ke Akademi A dengan terlihatnya Yang Zai, Nona Song, dan Yo Wei yang sedang berlatih, tiba-tiba saja mendapatkan beberapa serangan kerikil terbang dari arah gerbang masuk. Dan siapa lagi pelakunya kalau bukan Yang Mulia Naga kita, teman-teman. Ketiganya langsung menyambut kedatangan Zhou Yuan yang sudah cukup lama tidak terlihat. Mereka juga mengucapkan terima kasih karena berkatnya para murid Akademi A bisa mendapatkan tambahan waktu 1 jam dalam pelatihan air terjun giok. Itu membuat mereka bertiga kini sudah mencapai meridian ke-6. Nona Song sangat yakin pasti sekarang Akademi B sedang ketar-ketir dan mengalami kesulitan karena waktu pelatihan mereka di air terjun giok sudah berkurang. Hal itu akan berdampak pada pelatihan mereka yang semakin melambat. Tak berselang lama muncullah Chu Tianyang yang berkata jangan pernah meremehkan musuh. Karena faktanya dalam 2 bulan terakhir Qiwei secara diam-diam sudah mengirim anak-anak dari Akademi B mendapatkan pelatihan khusus di Istana Qi demi mendapatkan kemenangan dalam ujian selanjutnya. Sehingga berkurangnya durasi pelatihan mereka di air terjun giok sama sekali tidak berpengaruh. Ujian kali ini juga akan cukup berat bagi Akademi A karena Qiwei kabarnya sudah berhasil membuka meridian ke-7. Nang-nang saja, kata Zhou Yuan. Dia berjanji akan mengurus Qiwei. Dari kepedean yang ditunjukkan oleh Yuan, sepertinya ia sudah mengalami perkembangan yang hebat menurut Tianyang, yang juga bertanya sudah sampai di level manakah Zhou Yuan. Meridian ke-5, balas MC. Hele, kirain sudah meridian 100, tapi tahu-taunya cuma ke-5. Tadinya Tianyang sudah berekspektasi tinggi, tapi malah dijatuhkan. Karena ini merupakan hari dimulainya ujian, mereka pun berangkat menuju TKP. Setibanya di arena ujian, terlihat sudah ada banyak anak-anak akademi yang menonton, serta 4 orang kandidat yang berasal dari masing-masing akademi. Area tunggu para kandidat yang bertingkat menunjukkan posisi dari tiap akademi. Di sini terlihat Akademi B merupakan peraih posisi pertama karena sudah 2 tahun berturut-turut menang dalam ujian tahunan kekaisaran. Di arah bangku VIP, selain ada Raja Great Zhou dan Ratu, tanpa disangka Yao Yao yang pendiam dan kalem juga ikut menghadiri acara tersebut. Diikuti dengan kemunculan Raja Qi, Qi Yuan, ayah Qiwei yang duduk di bangku VIP area seberang. Keduanya kali ini datang karena ujian yang satu ini akan menjadi penentuan bagi masa depan kekaisaran Great Zhou. Bersama dengan dibukanya sesi ujian, Tianyang menjelaskan aturan yang terdapat di dalam acara tersebut, di mana para murid kandidat dari tiap akademi berhak untuk menantang siapa saja. Jika mengalahkan 4 orang dari akademi lain, maka mereka akan mendapatkan posisinya. Gitu aja.
Pertandingan pun dibuka dengan seorang kandidat dari Akademi D yang menantang kandidat dari Akademi C. Dan kita tidak akan berfokus dengan pertarungan para NPC ini teman-teman. Selama masa pertarungan di arah lain, Kiyue ngatain Zhou Yuan sampah dari Akademi A sambil tersenyum. Zhou Yuan pun membalas apakah senyuman Kiyue merupakan senyuman minta belas kasih sebelum ia dikalahkan sama anak-anak Akademi A. Dan keduanya pun terus main ceng-cengan. Bukan hanya mereka berdua saja yang main ceng-cengan guys, tapi Yao Wei dan Li Shilacur juga saling main kata-kataan. Kita kembali ke arena. Seorang kandidat dari Akademi B bernama Chao Ling setelah berhasil mengalahkan kandidat dari Akademi C, selanjutnya menantang kandidat dari Akademi A. Dan yang menerima tantangan tersebut sebagai awalan adalah Yang Zai. Chao Ling dari Akademi B cukup hebat karena sampai sekarang ia sudah berhasil mengalahkan 3 orang kandidat Akademi C secara berturut-turut. Chao Ling dan kandidat lain bernama Fan Wu dari Akademi B dikatakan memiliki prestasi yang hebat di akademinya. Keduanya sama-sama sudah membuka meridian ke-6. Pertarungan pun dibuka dengan benturan dari teknik harimau pemecah bumi Chao Ling dengan perisai cahaya bumi Yang Zai. Dalam benturan tersebut terlihat Yang Zai masih sedikit diunggulkan, akan tetapi pemenang dari pertarungan masih belum bisa ditentukan karena di antara mereka cuma ada sedikit perbedaan saja. Harusnya sih begitu, namun arah dari jalannya pertarungan seketika langsung berubah ketika Chao Ling melepaskan energi kemerahan yang begitu ganas. Serangan-serangan berat dan kasar yang ia lepaskan tidak bisa dibendung oleh Yang Zai yang pada akhirnya berakhir dikalahkan, membuat Akademi B berhasil meraih kemenangannya. Setelah melihat kekuatan dari lawan, Zhou Yuan merasa ada yang tidak beres di sini. Pertarungan pun terus berlanjut dengan Nona Song yang kali ini harus berhadapan dengan Fan Wu, dan sama seperti Chao Ling sebelumnya, di sini Fan Wu menggunakan kekuatan aura kemerahan ganas untuk menyudutkan lawan tarungnya. Jika menilai dari situasi yang terjadi, Zhou Yuan mengira jika Chao Ling dan juga Fan Wu telah mempersiapkan rune darah mendidih di dalam tubuh mereka. Dikatakan bahwa rune Genesis darah mendidih dibentuk oleh esensi dan darah dari monster Genesis. Mestinya itu merupakan jenis rune Genesis yang dilarang, jadi pasti keduanya melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Di mana sebelum ujian tahunan ini dimulai, mereka mengukir rune tersebut di dalam tubuhnya setiap hari. Dengan cara itu, maka efek dari rune Genesis darah mendidih akan tetap tertinggal di dalam tubuh mereka selama beberapa waktu, dan tidak akan diketahui oleh orang lain sekalipun dilakukan pemeriksaan. Namun metode yang digunakan oleh Chao Ling dan Fan Wu terlalu berbahaya untuk tubuh mereka sendiri. Kemungkinan di masa depan keduanya tidak akan lagi bisa melakukan pertarungan seperti sekarang. Nampaknya pihak Istana Kiamat sangat berhati-hati. Mereka menggunakan metode apapun asal bisa memastikan kemenangan dalam ujian kali ini. Dalam rencananya mungkin pihak Istana Qi berniat untuk menghancurkan Akademi A dengan menggunakan Chao Ling dan Fan Wu. Namun Yao Wei dengan pede berani bilang jika itu takkan berhasil karena dirinya akan menghancurkan rencana yang dibentuk oleh musuh. Tiba-tiba saja Tuntun kecil datang menghampiri Yuan dan melepehkan selembaran kertas yang bertuliskan pola penjernih pikiran. Itu merupakan cara yang telah ditemukan oleh Yao Yao jika pihak jagoan ingin mengalahkan musuh yang menggunakan rune darah mendidih. Tak berlama-lama Yuan langsung saja menggambar pola yang dimaksudkan oleh Yao Yao pada telapak tangan Yao Wei. Pola penjernih pikiran seharusnya bisa menetralkan efek rune darah mendidih. Yuan meminta agar Yao Yao beraksi ketika lawan mengaktifkan rune ganas tersebut, menggunakan telapak tangannya untuk memukul bagian kepala lawan. Di arah lain, Nona Song yang sudah berusaha bertahan juga pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Fan Wu, dan kini hanya tinggal 2 orang saja yang tersisa dari Akademi A. Selanjutnya Yao Wei lah yang akan bertarung. Yuan meminta Yao Wei untuk tetap berhati-hati. Sebelum masuk ke dalam arena, Yao Wei berhenti sejenak. Di tengah perjalanannya, ia berkata kepada Yuan jika tendangan pintu yang Yuan lakukan sebelumnya sudah memberikan harapan di tengah keputusasaan yang Yao Wei alami. Dan mulai dari situlah Yao Wei berbicara dan berjanji kepada dirinya sendiri jika di masa depan ia akan menjadi sosok kuat, menjadi lengan yang mulia, agar tak ada lagi orang yang bisa macam-macam dengan beliau. Setelah masuk ke arena, Yao Wei pun menentang Chao Ling dari Akademi B, dan pertarungan di antara keduanya pun dimulai. Chao Ling langsung menggunakan rune darah mendidih di awal-awal pertarungan, sementara Yao Wei tidak balik mengeluarkan serangan, ia cuma menghindar dengan gerakan yang sangat indah.
Tak berselang lama ketika lawan melepaskan pukulan berat, Yao Wei kembali menghindar dan menyentuh kepala Cao Ling dengan telapak tangan bertulis rune penjernih pikiran. Seketika membuat Cao Ling jatuh dan langsung tak sadarkan diri. Menjadi sebuah kemenangan mutlak yang sebelumnya tidak pernah disangka-sangka oleh pihak lawan. Sementara anak-anak akademi lain terdiam, anak-anak dari Akademi A memberikan sorak-sorai yang sangat meriah kepada Su Yao Wei. Ia bisa meraih kemenangan yang tidak mampu diraih oleh kedua seniornya. Akan tetapi pihak jagoan tidak boleh senang terlebih dahulu, kemenangan yang sebenarnya masih belum terjadi. Li Shi yang terlihat begitu jengkel meminta Fan Wu untuk turun ke arena melawan Yao Wei yang akan bertarung di ronde keduanya secara berturut-turut. Setelah keduanya sama-sama siap, akhirnya pertarungan pun kembali dimulai. Sebagai permulaan, Fan Wu mengeluarkan jurus cakar harimau bergerak lurus menyerang lawan dengan kekuatan cakarnya. Dan seperti sebelumnya, Yao Wei cuma menghindar. Namun kali ini ia sekali memberikan serangan balik meskipun tidak menghasilkan damage yang begitu tinggi kepada lawannya. Di arah lain, Bunda Ratu mengungkit terkait kemampuan keseluruhan yang dimiliki oleh pelajar Yao Wei yang disebut dengan kemampuan Cloud Smoke Travel. Dikatakan itu merupakan jenis kemampuan yang sulit untuk bisa dipelajari dan terdapat di Istana Great Zhou. Setelah melihatnya secara langsung, Yao bisa langsung tahu kalau jenis kemampuan Yao Wei ini masih ada kaitannya dengan pergerakan yang fleksibel. Semakin ganas serangan lawannya, maka Yao Wei bisa bergerak semakin mudah setelah ia memberikan sedikit sentuhan kepada lawan. Fan Wu yang tidak bisa mendaratkan satupun serangan kepada Yao Wei mau tak mau pada akhirnya harus mengaktifkan rune darah mendidih. Tapi lawan masih belum memahami jika momen inilah yang sudah dinanti-nantikan oleh Yao Wei. Ya, pada akhirnya wanita tersebut berhasil kembali meraih kemenangan dengan menggunakan metode serupa seperti pertarungan di ronde sebelumnya. Ia kembali mendapatkan sorakan dari anak-anak Akademi A karena berhasil menang 2 kali berturut-turut. Dan dengan demikian maka posisi Akademi A dan Akademi B kini sudah berimbang. Kemenangan Yao Wei lagi-lagi membuat si Bitch jadi tambah kesal. Dari sinilah Qi Wei pun paham apabila Su Yao Wei tidak hanya bisa melihat lawannya sudah menggunakan rune darah mendidih saja, tapi dia juga sudah memiliki cara untuk mengcounternya. Dalam pertarungannya, Su Yao Wei selalu menunggu lawan untuk menggunakan rune Genesis tersebut terlebih dahulu dan barulah ia beraksi. Pada awalnya Li Shi ingin melihat Cao Ling dan Fan Wu menghajar Zhou Yuan untuk memastikan kemenangan mereka, tapi sayang sekali hal itu tidak terjadi karena kedua pria yang ia sebut sampah itu harus kalah ketika melawan Yao Wei. Qi Wei beranggapan jika Yao Wei merupakan orang yang amat sangat merepotkan, ia bisa menghapus semua keuntungan yang dimiliki oleh Akademi B seorang diri. Dan selanjutnya dengan berani Su Yao Wei menantang Li Shi si Bitch dari Akademi B. Semua orang pun dibuat terkaget-kaget. Tidak ada yang pernah baku hantam 3 ronde dalam satu kali jalan sebelum-sebelumnya. Karena jelas jika melakukannya Yao Wei tidak akan diuntungkan. Energinya masih belum terisi pulih teman-teman. Bukan hanya itu saja, yang ditantang oleh Yao Wei juga orang yang kuat. Anak-anak Akademi A di sini mulai ragu jika Yao Wei bisa menang. Setelah turun ke arena, Li Shi di sini berjanji akan membuat Yao Wei menderita serta menunjukkan perbedaan kekuatan di antara langit dan bumi kepadanya. Ia juga menganggap jika dia berbeda dengan rekan-rekan sampah yang sebelumnya Yao Wei hadapi. Dalam provokasi yang ia ocehkan, Li Shi juga membawa-bawa nama Zhou Yuan. Akan tetapi Yao Wei sama sekali tidak terpancing dengan ocehan wanita tersebut. Setelah berbacot-bacot ria sebentar, pertarungan pun akhirnya dimulai dengan kedua ciwi-ciwi yang sama-sama membuka meridian ke-6 mereka. Dalam duel tersebut, Li Shi sama sekali tidak menahan dirinya. Ketika pertarungan baru saja dimulai, ia juga langsung menggunakan rune Genesis kelas atas teknik pemotong angin, menunjukkan jika dirinya sangat ingin mendominasi pertarungan dengan menggunakan teknik kelas atasnya demi memastikan kemenangan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan pertarungan di antara keduanya pun terus berlanjut dengan cukup sengit. Meskipun Yao Wei terlihat masih bisa mengimbangi Li Shi, tapi dalam segi kemampuan rune Genesis, Yao Wei terbilang masih berada di bawahnya. Selain itu, energi Yao Wei juga masih belum sepenuhnya terisi.
Li Shi menunjukkan kekuatannya yang ganas untuk mendominasi arah dari jalannya berbaku hantaman. Ketika dirinya merasa sudah berada di ambang kemenangan, Li Shi juga berkata, dengan pengalaman dan sumber daya kultivasinya Yue Wei yang sangat sedikit, ia masih belum pantas untuk menjadi lawan tarung wanita arogan ini. Dan sebagai penutup pertarungan, Li Shi akan menggunakan rune Genesis tingkat Xuan, bilah angin hijau. Elemen angin kehijauan berkumpul di telapak tangan Li Shi bergerak dan terus berputar. Serangan yang bisa memotong-motong suatu benda padat menjadi seperti sayuran. Dan dengan teknik yang satu inilah Li Shi akan menunjukkan betapa lebarnya jarak di antara mereka berdua. Yue yang sama sekali tidak merasa ngeri juga ikut menyiapkan tekniknya, serta mengatakan bahwa dirinya sudah bosan mendengar ocehan-ocehan Li Shi yang terlalu membangga-banggakan statusnya. Padahal menurut Yue, status itu sama sekali tidak terlalu penting. Yue akan membuktikan jika usaha yang keras adalah hal terpenting bagi dirinya untuk bisa meraih kemenangan. Tanpa diduga di tengah pertarungan, Yue berhasil membuka meridian ketujuh secara paksa. Ia seperti bertarung untuk mempertaruhkan seluruh kehidupannya. Memang tindakan paksa yang dilakukan oleh Yue sangat gegabah, tapi nyatanya ia benar-benar berhasil melakukan terobosan. Dan dengan begini maka ia bisa mengimbangi perbedaan teknik Genesis di antara dirinya dengan Li Shi. Lawan yang kesal karena Yue lagi-lagi menjadi pusat perhatian semua orang selanjutnya melepaskan bilah angin hijaunya dari arah kejauhan. Sementara Yue akan berusaha menahannya dengan teknik jari giok penghancur. Dan ya, tanpa diduga lagi, Yue berhasil meniadakan teknik kuat milik lawannya, sekaligus melakukan serangan balik. Teknik jari giok penghancur berpusat pada dua jari tangan yang dialiri oleh Ki pun berhasil terdaratkan ke bahu Li Shi. Gerakan besar yang seketika membuat Li Shi jatuh tersungkur ke bawah permukaan. Selain sangat kuat, Yue yang cantik juga mendapatkan pujian dari anak-anak Akademi A karena ia benar-benar berhasil meraih kemenangan ketiganya, dan itu dilakukan dalam satu kali jalan. Pada Li Shi yang sudah tak lagi mampu meneruskan pertarungan, Yue berkata memang ia bukan berasal dari keluarga berada dan memiliki banyak sumber daya seperti Li Shi. Akan tetapi Yue akan menutupi kekurangannya itu dengan menggunakan bakat serta usaha yang keras. Yue juga punya pernyataan yang ingin ia sampaikan sedari dahulu kepada si Bitch yang sempat menyebut Yang Mulia Zhou Yuan seperti hama wereng. Bagi Yue bukan Yang Mulia Zhou Yuan, tapi Li Shi lah yang lebih mirip dan lebih pantas seperti hama karena ia terlalu banyak halu. Ia merasa seperti berjalan di jalan yang benar tanpa mengetahui kebenaran itu sendiri. Dan tak lama berselang Li Shi pun berakhir jatuh tak sadarkan diri, berikut dengan Tianyang yang menyatakan Su Yue keluar sebagai pemenang. Bila dilihat dari kondisinya, jelas-jelas Yue sudah berada di ambang batas tidak seharusnya melanjutkan pertarungan. Namun karena wanita ini cukup temperamen, dengan begitu berani Su Yue memberikan tantangan kepada Yue dari Akademi B. Gile, udah mah cuma punya sedikit sisa kekuatan, ia juga menantang Yue yang sudah lebih dahulu menerobos meridian ke-7. Zhou Yuan merasa Yue itu terlalu ceroboh, tapi mau bagaimana lagi? Dia memang selalu seperti itu kalau sudah menyangkut Zhou Yuan. Yue di sini menyuruh Yue untuk turun karena ia tidak cocok menjadi lawannya. Tapi Yue mengatakan kalau tidak ada yang tahu sebelum dicoba. Wanita ini juga tidak mau menuruti perkataan Zhou Yuan yang memintanya untuk segera turun dan cuma melemparkan senyum kepada Bang MC. Pada awalnya Yue ingin menggunakan Chao Ling dan Fan Wu untuk menghancurkan Zhou Yuan, tapi tak disangka malah Yue yang menggunakan cara itu kepada Akademi B. Dan karena sudah begini maka Yue dengan senang hati akan meladeni Yue dan memberikan rasa malu kepadanya karena sudah terlalu berani memberikan tantangan. Ketika Tianyang memberikan aba-aba dimulainya pertarungan, Yue menghentakkan satu kakinya melepaskan kekuatan petir yang sedikit menghempaskan Su Yue tanpa ampun. Karena sebagai serangan perdana, Yue langsung menggunakan rune Genesis tingkat Xuan, teknik tinju guntur. Teknik yang satu ini sangat mirip dengan Chidori Sasuke. Sementara itu Yue yang menghindar tiba-tiba saja membalikkan punggungnya. Ia membelokkan sedikit arah dari serangan Yue untuk meminimalisir damage yang dihasilkan. Dan Yue bisa sedikit melakukan serangan balik melukai pipi Yue dengan cocolan dua jarinya. Melihat Yue yang kini sudah babak belur parah, Zhou Yuan pun turun ke arena untuk menangkap Yue sebelum tubuhnya terjatuh. Dengan demikian maka secara otomatis kemenangan diraih oleh Yue. Sementara Zhou Yuan meminta Yue agar selanjutnya biar Bang MC saja yang akan meneruskan pertarungan. Dan tenang-tenang saja karena Yuan merasa tidak akan kalah dari lawannya.
Apa iya yang mulia pangeran kita yang cuma meridian kelima bisa menang, teman-teman? Sementara Yuan bertatapan dengan Kiyue di tengah arena, di arah lain para murid beranggapan jika yang mulia Zhou Yuan terlalu berani, padahal Youwei yang sudah membuka meridian ketujuh saja tidak bisa menghadapi Kiyue, apalagi dia yang baru meridian kelima. Dan nampaknya setelah ujian ini selesai, istana Great Zhou akan segera jatuh ke tangan Raja Qi. Kiyue cukup terkejut dengan yang mulia yang bisa sampai ke titik ini bersama dengan Akademi A, tapi kali ini ia akan memastikan jika perjalanan Yuan akan terhenti sampai di titik ini saja. Belum tentu, balasnya dengan singkat, dan kemudian pertarungan di antara keduanya pun dimulai. Di awal-awal perbaku hantaman, keduanya saling adu jual beli diskon murah serangan dengan begitu sengit. Sementara itu di arah lain, Ratu mengungkapkan di masa lalu ia hanya berharap agar anaknya bisa selamat dan terus hidup setelah terpapar racun naga. Ia tidak pernah berandai-andai anaknya akan kembali membuka 8 meridian, apalagi bisa bertarung di atas arena. Sedangkan Raja Zhou King tidak berani memikirkan jika Yuan akan bertahan dari segala masalah yang menimpanya. Beliau menyalahkan dirinya sendiri yang dirasa amat sangat tidak berguna. Kalau saja di masa lalu ia bisa mengalahkan Kekaisaran Great Wu, pasti hal itu tidak akan membuat anaknya jadi menderita seperti ini. Dan kini apapun hasil akhir yang akan diciptakan oleh Yuan, Raja akan merasa sangat senang bisa melihat anaknya yang berjuang sangat keras dan begitu optimis meskipun orang yang ia tantang jauh lebih kuat darinya. Pemikiran para penonton perlahan mulai berubah ketika melihat Yang Mulia yang cuma membuka meridian kelima bisa dengan sengit melakukan perbaku hantaman dengan Kiyue. Padahal seharusnya dalam tingkatannya yang sekarang Zhou Yuan kalah dalam hal kecepatan, tapi nyatanya tidak demikian. Yuan lebih kuat dari apa yang mereka kira. Sesaat setelah merasakan kekuatan lawan, Kiyue heran bagaimana mungkin bisa Zhou Yuan yang cuma meridian kelima saja memiliki fisik yang sangat kuat dan setara dengan dirinya. Sementara Yuan sedikit memprovokasi, menurutnya monster hutan itu lebih strong bila dibandingkan dengan Kiyue. Kiyue yang tidak mau nantinya diomelin sama si ayah karena pertarungannya tidak membanggakan, selanjutnya membuka meridian ketujuhnya dan bergerak dengan cepat ke arah MC sambil melepaskan teknik tinju guntur. Sementara Zhou Yuan membuka meridian kelima dan adu banteng serangan lawan dengan teknik cakar penghancur gunung. Benturan dari kedua serangan tersebut dimenangkan oleh Kiyue. Dan mulai dari sinilah arah pertarungan semakin didominasi oleh Kiyue yang secara terus-menerus mendaratkan serangan yang membuat MC dibuat tersudutkan. Kiyue mengerahkan kekuatan dari 7 meridiannya secara ekstrim demi mengalahkan Yang Mulia dengan kekuatan murni. Di tengah-tengah pertarungan yang sedang berlangsung, Zhou Yuan tiba-tiba saja mengingat momen-momen ketika dia bersama ayahnya sedang melakukan latihan. Dengan menggunakan batuan kerikil yang dilempar, sang ayah ingin melihat seberapa wush-wushkah kecepatan sang anak setelah berhasil membuka meridian pertamanya. Zhou Yuan memang berhasil menghindari semua kerikil tersebut, menunjukkan jika kecepatannya kini sudah meningkat dengan pesat. Akan tetapi menurut si ayah, kecepatan reaksi Yuan masih sangat kurang, dan itu terjadi karena dia terlalu mengandalkan matanya untuk melihat. Setelah mendengar perkataan sang ayah yang lanjut melempar kerikil, selanjutnya Yuan berinisiatif untuk menggunakan kekuatan jiwa untuk melihat arah dari jalur lemparan. Ya, Yuan pun bisa dengan baik menghindar dari sebelumnya dan bahkan menangkap salah satu dari kerikil tersebut. Dan sekarang dalam baku hantam yang masih terus berlangsung, Yuan memejamkan mata dan mengaktifkan kekuatan jiwanya. Hal ini memungkinkan dirinya untuk bisa dengan lebih ejet menghindari serangan Kiyue yang ganas. Yao Yao bisa langsung paham jika Zhou Yuan baru saja menggunakan kekuatan jiwanya untuk membaca arah dari lintasan serangan lawan. Sedangkan Kiyue sendiri terheran-heran dengan Zhou Yuan yang tiba-tiba saja kecepatan reaksinya meningkat dengan tajam. Dan inilah waktunya melakukan serangan balik. Yuan kembali menggunakan teknik cakar gunungnya, sementara Kiyue mencoba menahan serangan tersebut dengan teknik pertahanan berbentuk perisai emas. Tak perlu repot-repot bagi Yuan yang di sini cuma perlu bergerak sedikit ke sisi lain tubuh Kiyue yang tidak terlindungi untuk mendaratkan serangan beratnya.
Sangat luar biasa aksi yang ditunjukkan oleh Yang Mulia kita. Ia bisa berulang kali membuat para penonton terpesona. Kyue terlihat sangat geram karena setelah ia membuka meridian ke-7, ia masih belum bisa menjatuhkan Yuan. Menengok ke arah bangku penonton, ia melihat si ayah sedang memandangnya rendah. Ia juga mulai berhalusinasi seakan-akan seluruh murid yang sedang menonton pertarungan tengah meremehkannya, yang padahal digadang-gadang sebagai jenius dari Akademi B, tapi ternyata cuma sampah. Pada situasi tersebut, tiba-tiba saja Kyue mencocol tubuhnya sendiri dengan menggunakan 2 jari. Hal ini dimaksudkan untuk mengaktifasi teknik pemecah meridian, sehingga ia bisa melakukan terobosan ke tingkatan selanjutnya dengan jalan paksa namun bersifat temporer. Situasi selanjutnya akan cukup berbahaya bagi Zhou Hyuan karena sekarang Kyue berada di meridian ke-8. Sang ratu benar-benar tidak menyangka jika Kyue akan menggunakan teknik pemecah meridian kepada dirinya sendiri. Padahal dengan menggunakan cara tersebut akan menimbulkan kerusakan parah terhadap tubuhnya. Dan balik lagi, tentu saja pasti ini adalah siasat Raja Qi yang tidak bermoral. Hanya untuk bisa memenangkan istana Great Zhou, ia bahkan sampai rela mengorbankan keselamatan putranya sendiri. Pantaskah seorang ayah begitu, teman-teman? Pemikiran tersebut juga sudah tertanam di dalam diri Kyue. Agar bisa mendapatkan istana Great Zhou, ia beranggapan jika perbuatannya merupakan bayaran yang sangat pantas. Tak berlama-lama Kyue kembali bergerak ke arah Yuan sambil melepaskan teknik tinju guntur, sementara Yuan memejamkan mata menggunakan kekuatan jiwa dengan niat seperti sebelumnya. Tapi sepertinya cara tersebut tidak lagi efektif. Kyue bergerak lebih cepat dari sebelumnya dan bisa dengan mudah mendaratkan beberapa serangan kepada Zhou Yuan. Kekuatan Kyue benar-benar meningkat pesat setelah membuka meridian ke-8-nya, membuat Zhou Yuan tidak lagi bisa membaca arah dari serangannya. Anak-anak Akademi A mulai merasa khawatir dengan Yang Mulia yang kini sedang berada dalam posisi tidak diuntungkan. Melihat ratu yang gelisah, Yao Yao memintanya untuk tidak khawatir karena Zhou Yuan tidak akan kalah dengan begitu mudah di tangan lawannya kok. Sama halnya dengan raja yang meyakini jika sang anak tidak akan terjatuh hanya karena masalah seperti ini. Kyue yang berjalan dengan begitu arogan pun berkata bahwa mulai dari sini semua yang dilakukan Yuan akan sangat percuma. Bahkan dia juga memberikan kepada Yuan pilihan, apakah ia mau menyerah dan keluar sendiri ataukah harus dikeluarkan. Baginya Zhou Yuan yang sekarang sama sekali tidak memiliki kelayakan untuk berhadapan dengannya. Kyue selanjutnya kembali melakukan inisiasi, melepaskan teknik guntur yang ia bangga-banggakan. Dengan wajah babak belur, Zhou Yuan yang tidak merasa ngeri mengadunya dengan tinju pemecah bumi. Dan tidak ada yang pernah menyangka, kecuali Yao Yao, jika dalam benturan tersebut malah Kyue yang harus dibuat terhempaskan dan mengalami luka dalam. Sambil berjalan santuy ke arah lawan, Zhou Yuan memancarkan kekuatan yang berbeda sambil mengatakan jika selama 2 bulan terakhir pelatihannya di hutan Black Forest tidak hanya membawanya menuju meridian ke-5 saja. Ya, nyatanya Zhou Yuan sudah berhasil naik ke tingkat meridian ke-6. Para penonton pun bertanya-tanya apakah Yang Mulia juga menggunakan teknik pemecah meridian seperti Kyue. Tidak, nampaknya tidak demikian karena aliran Qi yang terdapat di dalam tubuh Yuan sangat stabil, menunjukkan memang dia sudah membuka meridian ke-6 dan selama ini Yang Mulia sudah menyembunyikannya sebagai salah satu kartu truf. Menyembunyikan kekuatan adalah pelajaran yang cukup berharga bagi Kyue, yang selanjutnya berjanji akan menunjukkan kekuatan terkuatnya untuk bisa mengalahkan Yang Mulia, menghancurkan satu persatu kartu truf yang beliau simpan sampai akhirnya membuat Zhou Yuan jatuh terlarut dalam keputusasaan. Bersama dengan itu Kyue mengaktifasi teknik cahaya misterius. Dekan dari akademi lain menganggap situasi Yang Mulia kini sedang berada dalam bahaya karena meskipun teknik cahaya misterius Kyue berada di tingkatan paling rendah, namun teknik cahaya misterius Kyue lebih kuat bila dibandingkan dengan teknik cahaya misterius kebanyakan. Bahkan mereka yang sudah berada di level Kino Rising sekalipun akan kesulitan untuk bisa berhadapan dengan teknik cahaya misterius dari istana Qi yang satu itu. Yao Yao cuma cengar-cengir menyaksikan situasi tersebut. Setengah tahun yang lalu Yang Mulia hanyalah sampah, tapi sekarang Kyue merasa jika Yuan adalah ancaman yang sangat besar dan seharusnya sudah ia habisi dari dulu. Sambil berjalan santai, Yuan membalas jika dia justru berkebalikan dengan Kyue. Yuan menganggap Kyue bukanlah ancaman yang besar, melainkan batu sandungan yang akan ia lewati setelah diinjak-injak di saat menapaki jalur kultivasi. Setelah selesai adu mulut, Kyue dengan percaya diri dash menuju Yuan. Ia merasa ada di atas angin karena sekarang ditemani oleh bila cahaya hijau di tangannya. Tapi sayangnya bukan cuma elo.
Yuan menggunakan teknik penghisapan naga sebelum ia mengaktifasi teknik cahaya misterius yang serupa dengan Qiwei, membuat pria tersebut tiba-tiba berhenti bergerak. Dan kembali, apa yang ditunjukkan oleh Zhou Yuan membuat para penonton kebingungan. Bagaimana mungkin bisa ia menggunakan teknik cahaya misterius di levelnya yang sekarang? Nampaknya Yuan jauh lebih berbakat bila dibandingkan dengan Qiwei, kata anak-anak akademi lain. Dan kemudian adu pedang-pedangan cahaya di antara kedua pria di arena itu pun terus berlanjut dengan sengit. Di akhir serangan, Yuan bisa mendaratkan serangan fatal kepada Qiwei. Setelah memasuki mode lemahnya, Qiwei bertanya-tanya bagaimana mungkin bisa Yuan memiliki teknik cahaya misterius dan bahkan lebih kuat dari miliknya. Dan dari sinilah ia mendapati jika teknik cahaya misterius tersebut Yuan dapati dari si bos maling yang dikirim oleh Qiwei ke hutan Black Forest. Bersama dengan itu, tiba-tiba saja lengan kanan Qiwei copot dari tubuhnya, membuat pria arogan tersebut berteriak kesakitan. Sementara itu, Yuan menyuruh Qilin untuk memberikan bantuan kepada anaknya. Sambil berteriak seperti wanita, Qiwei meminta Qilin untuk menghabisi Zhou Yuan, dan Qilin pun melakukannya. Ia melepaskan semprotan mulut beracun. Tapi tentu saja pihak kekaisaran tidak akan tinggal diam begitu saja. Chu Tian yang masuk ke arena untuk menghalau serangan tersebut, menyerang Yang Mulia sama halnya dengan cari mati. Lalu, apakah ini merupakan sebuah pertanda jika pihak istana Qi akan secara terang-terangan melakukan pemberontakan kepada pihak kekaisaran untuk menjatuhkan sang raja setelah mereka tidak bisa mendapatkan istana Great Zhou melalui jalur pertempuran arena? Segitu dulu cerita dari saya, teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah stay sampai akhir meskipun durasinya panjang. Dan akhir kata dari saya, bye.